Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widyani Fatin. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran politik Soekarno. Pemikiran politik Soekarno. Soekarno merupakan tokoh yang mempunyai andil cukup besar bagi proses kemerdekaan Indonesia. Melalui pemikiran politiknya, Soekarno mampu membuat Indonesia untuk melawan penjajah. Soekarno menggunakan taktik politiknya di setiap saat masa penjajahan. Pada masa Hindia Belanda, Soekarno melawan dengan tidak mau bekerja sama kooperatif dengan pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan masa kependudukan Jepang, Soekarno mampu bekerja sama kooperatif dengan pemerintahan kependudukan Jepang. Pemikiran politik Soekarno yang paling berpengaruh dalam kehidupan politik di Indonesia. Politik Soekarno yang paling berpengaruh dalam kehidupan politik di Indonesia adalah munculnya konsep pemikiran politik tentang nasakom, nasasa, dan gotong royong. Awalnya, pemikiran politik Soekarno dipenuhi oleh idealisme proporsional dan anti penindasan. Tapi di akhir masa penindasannya menjadi sosok pemikir yang represif dan anti demokrasi. Dengan dalih revolusi belum selesai, ia mengkonsepkan demokrasi sesuai dengan penafsirannya, bahwa demokrasi sesuai dengan dunia barat, parlemen tidak sesuai dengan nilai leluhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang dikenal sebagai sifat gotong royong. 1. Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme adalah konsep politik yang mencetuskan oleh Soekarno dan dibagi menjadi 3. Pertama, nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Soekarno dan merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan fraksi utama dalam politik Indonesia, yaitu TNI, Tokoh Islam, dan komunisme. 2. Nasionalisme, agama, dan sosialis adalah konsep pemikiran politik Soekarno yang menggantikan konsep nasakom yang dianggap oleh masyarakat bahwa Soekarno lebih berafiliasi ke Partai Komunis. Untuk menghindari adanya kesan bahwa Soekarno ada di balik komunis, maka ia melahirkan konsep baru, yaitu nasakom. 3. Gotong royong. Menurut Soekarno, sering dijadikan kata kunci dalam mensukseskan program-program pembangunan di Indonesia. Konsep ini, menurut Soekarno, akan menjadi ciri kemandirian Indonesia. Dirinya bangsa Indonesia tergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri, tanpa bergantung kepada kelompokan. Merupakan inti dari ajaran Soekarno. Pemikiran tentang marxisme merupakan originalitas pemikiran politiknya. Soekarno menyusun marxisme sebagai cara perjuangan untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. Melalui media wayang kulit inilah Soekarno dikenalkan dengan konsep kekuasaan politik yang di kemudian hari saat mempengaruhi pemikiran politik. Disebutkan bahwa Soekarno dalam melawan penjajahan memiliki pemikiran politik yang berubah-ubah. Sebelum mendirikan Partai PNI pada tanggal 4 Juli 1957, tepatnya pada saat masa kecil, pemikiran Soekarno lebih dipengaruhi oleh budaya, terutama budaya Jawa. Saat bersekolah di Surabaya, mulai mendapatkan pengaruh ideologi dari para tokoh nasional. Di Bandunglah mulai muncul pemikiran politik Soekarno yang dapat diketahui melalui tulisannya yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Melawan pemerintahan Hindia Belanda, Soekarno dan PNI tidak mau bekerja sama dan kooperatif dengan pemerintah. Pemikiran politik Soekarno untuk mewujudkan Indonesia merdeka mulai berubah. Pada masa pendudukan Jepang, Soekarno mau bekerja sama kooperatif dengan pemerintahan kependudukan Jepang. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato di Bogor. Pidato tersebut merupakan salah satu puncak dalam karya politiknya yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu, sehingga dimanfaatkan oleh Soekarno masih di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.